Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ridho Yahya. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 orang pelajar diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pelajar lain di Jalan Tidung, Kecamatan Rapocini, Makassar. Seorang murid sekolah dasar kelas 6 di Makassar diotopsi karena diduga meninggal dunia akibat kekerasan. Jemaah calon haji terakhir kloter 40 asal Kabupaten Janeponto dan Maros diberangkatkan ke Tanah Suci. Tiga orang pelajar diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pelajar lain di Jalan Tidung, Kecamatan Rapocini, Makassar. Belum diketahui motif pengeroyokan tersebut, namun korban sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Tiga orang siswa SMA ini tak bisa berbuat banyak ketika mereka dikepung oleh puluhan pelajar dari Madrasah Aliyah Negeri di Jalan Tidung 10, Kecamatan Rapocini, Makassar pada Selasa pekan lalu. Kalah jumlah, 3 pelajar yang diduga berasal dari SMA 9 ini pun mendapat kekerasan fisik yang dilakukan secara bergiliran dari puluhan siswa yang diduga Madrasah Aliyah Negeri 9 Makassar. Aksi penganiayaan yang terekam warga ini pun viral di media sosial. Akibat kejadian ini, salah satu pelajar berinisial LS yang merupakan siswa kelas 10 melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Rapocini untuk ditindaklanjuti. Polisi kini masih melakukan penyelidikan terkait motif dibalik aksi pengeroyokan yang melibatkan para pelajar ini. Dari hasil pengembangan di lapangan bahwa terjadi di CCTV bahwa pelaku dengan berjumlah kurang lebih 20 orang, yaitu dari oknum MAN 1. Itu kejadian apa yang terjadi di situ? Sampai sekarang modus yang terjadi di Tidung 10 yaitu belum didapat. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, Senin pagi ini pihak kepolisian akan mempertemukan kedua belah pihak bersama pihak orang tua yang terlibat untuk mengambil langkah selanjutnya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sekelompok geng motor di Kota Makassar menyerang sekelompok remaja masjid di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Belum diketahui motif penyerangan yang menggunakan anak panah ini. Puluhan orang yang diduga anggota geng motor menyerang warga di Jalan Gunung Lompo Batang Selatan, Kelurahan Pisangan Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar pada Jumat dini hari pekan lalu. Dalam aksinya, para pelaku menyerang dengan menggunakan anak panah ke sekelompok remaja yang sedang duduk. Para pelaku pun bubar setelah para remaja melakukan perlawanan. Di lokasi kejadian ditemukan sejumlah potongan senjata tajam jenis pedang yang patah yang diduga milik salah satu pelaku. Belum diketahui penyebab aksi penyerangan ke warga yang dilakukan oleh anggota geng motor ini. Pas masuk di sini ada lorong sini samping ekspedisi, ada teman satu orang sini duduk-duduk. Itu diburu pakai pusar masuk dalam lorong. Tapi sampai diburu sampai di belakang di kanal. Saya dapat dia taruh naik ke sini. Teman-teman di sini yang nongkrong dia mungkin dia dapat lawan, ya di sini teman dia pakai pusar. Sempat menyerang sampai masuk di masjid ini. Tidak sempat masuk di depan masjid situ kan teman-teman kan ngumpul semua di sini. Tidak sempat masuk. Rekaman aksi penyerangan yang terekam kamera CCTV ini diserahkan ke polisi untuk dijadikan bukti awal untuk mengungkap pelaku. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang pria di Kota Makassar ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan setelah terlibat aksi pencurian sepeda motor. Dalam aksinya, pelaku mencuri motor saat pemiliknya menunaikan sholat di masjid. Pria bernama Andika Bakarang dijemput tim Resmo Polda Sulawesi Selatan di rumahnya di Jalan Andi Tonro, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Kamis malam pekan lalu. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menemukan petunjuk alat bukti keterlibatan Andika terkait pencurian motor milik jemaah masjid di Jalan Kakatua 2, Kota Makassar.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku perbuatannya mencuri motor. Tak hanya itu, pelaku juga mengaku terlibat 1 kali pencurian lainnya bersama 2 rekannya yang kini masih buron. Dalam beraksi, Andika mengenakan jaket bertudung dan menggunakan masker. Lalu menggunakan kunci letter T untuk membongkar kunci kontak motor warga hingga menyala lalu kabur. Jadi cara pelaku beraksi ini dia lihat kendaraan yang mana sering terparkir di depan teras rumah. Dia melihat sekelilingnya dulu, dia rasa aman, dia congkel itu kendaraan dengan menggunakan alat berupa kunci T. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Mawajang untuk menjalani proses pemeriksaan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 3 pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap kepolisian sektor Talo setelah membuat laporan karena mengaku menjadi korban pembegalan motor. Laporan palsu tersebut dibuat saat akan mengkonsumsi narkoba. Andrian, Haidir, dan Reza ditangkap unit reskrim Polsek Talo, Kota Makassar, usai membuat laporan palsu tentang aksi begal yang mereka alaminya. Peristiwa ini bermula ketika ketiganya hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Reza kemudian meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Adrian untuk mengambil sabu yang sudah dipesan secara online. Setelah ditunggu lama, Reza tak kunjung datang. Andrian pun panik karena motor milik temannya tak kunjung kembali. Kemudian, Andrian dan Haidir menyusun skenario untuk melapor polisi jika mereka menjadi korban begal motor oleh 8 orang tak dikenal di Jalan Teuku Umar. Sementara Reza yang meminjam motor tak kunjung datang ternyata kabur. Dirinya takut karena merasa diikuti polisi saat mengambil narkoba. Lelaki Adrian, lelaki Haidir, dan lelaki Reza Kalajengking sama-sama menikmati sabu, berteman. Namun setelah itu kan merasa tidak cukup sabunya, akhirnya si Reza ini meminjam motornya si Adrian untuk kembali mengambil tempelan sabu temannya. Namun berselang 3 jam menunggu tidak datang, akhirnya paniklah si Andrian ini dengan Haidir, sehingga dia menyusun skenario untuk melapor ke Polsek karena takut jangan sampai motor itu hilang dan disurugati sama pemiliknya. Selain dijerat dengan membuat laporan palsu dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara, kini ketiganya juga diperiksa polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.